Assalamualaikum semua. So welcome back to my channel Mas Gal. Gimana kalian kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Amin. Oke guys, selamat lagi di channel aku Mas Gal. Gimana kalian kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam keadaan terbaik. Dan teman-teman, jadi seperti yang kalian sudah lihat di thumbnail juga judulnya, hari ini aku bakal buat sebuah video di mana aku bakal menceritakan pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan semenjak aku di SMK, tepatnya di SMK Muhammadiyah Pakalan Balai. Nah teman-teman, jadi sebelum videonya mulai, buat kalian yang nonton video ini, kalau misalnya kalian adalah alumni atau masih menjadi murid dari SMK Muhammadiyah Pakalan Balai, silahkan komen di bawah karena ya aku mau banget kenalan sama orang-orang yang satu alma mater sama aku. Jadi silahkan komen di bawah ya. Jadi sebenarnya video kali itu adalah video part keduanya. Jadi aku udah pernah buat video part satunya. Jadi make sure nanti kalau misalnya kalian sudah nonton video ini, silahkan juga tonton untuk part ke satunya. Nanti bakal aku taruh di sini linknya. Jadi ya langsung aja kita mulai untuk menceritakan pengalaman apa aja yang aku alamin, dan itu pasti kayak seru banget. Jadi langsung aja kita mulai untuk pengalaman yang pertama. Guys, jadi pengalaman yang bakal aku ceritain di video kali ini adalah pengalaman yang terjadi pada saat aku kelas 12. Jadi tepatnya waktu kelas 12 itu aku ada di kelas 12 AP2. Jadi sebenarnya untuk cerita bagaimana aku masuk kelas 12 AP2 ini, kayak sebenarnya aku rada-rada kecewa pada awalnya karena waktu kelas 11 itu aku masuk kelas akselerasi dan namanya itu 11 AP1. Nah, jadi dalam pikiran aku waktu mau ada pembagian kelas itu masih dalam bentuk sistem akselerasi. Jadi kayak 12 AP1 tuh yang tempat siswa-siswanya yang bagus-bagus. Jadi waktu aku ditempatkan di kelas 12 AP2 ini kayak wah, gimana ya, nanti takutnya sekelas sama anak-anak yang bermasalah. Jadi takutnya nanti aku juga kena gitu kan. Nah, jadi ternyata SMK Muhammadiyah Pakalan Balai itu udah nggak buat lagi untuk kelas akselerasi karena memang itu kayak terlalu berlebihan. Jadi kayak nggak ada tempat di mana kayak siswa tuh bisa saling bantu karena memang dikhususkan. Jadi mereka memberhentikan sistem ini. Nah ya, jadi ternyata pas aku masuk kelas 12 AP2 tuh aku seneng banget karena memang kebanyakan dari teman-teman kelas 12 AP2 itu adalah teman-teman pas aku di kelas 10 AP1. Nah, jadi memang kelas 10 AP1 itu kayak kelas yang lumayan oke buat aku karena teman-teman itu baik-baik semua. Dan di kelas 12 AP2 ini aku ditemukan juga oleh teman-teman baru dari kelas 10 AP2 yang waktu itu kayak aku gak kenal banget. Nah ya, jadi itu cerita singkat bagaimana aku bisa masuk kelas 12 AP2 yang aku pikir kayak ini pasti kelasnya banyak banget siswa yang bermasalah. Terus aku bakal juga kena sambetan dari guru-guru gitu kan gara-gara aku masuk kelas ini. Nah ya, jadi pengalaman yang pertama itu adalah pengalaman waktu ada satu pelajaran namanya kemuhammadiyahan. Dan kalau kelas 12 ini yang mengajar itu namanya yaitu Ibu Ibnu Riza Sirait kalau nggak salah. Jadi kayak hai Ibu Riza. Jadi sebenarnya itu umurnya nggak terlalu tua-tua banget. Jadi biasanya aku juga manggilnya Yuk kalau misalnya nggak lagi di sekolah. Nah ya, jadi waktu itu pelajaran kemuhammadiyahan itu kan lebih banyak kami tuh waktu kelas 12 itu diskusi. Dan kata Ibu Ibnu Riza Sirait ini adalah kalau misalnya nanti di akhir semester dia bakal mengumumkan kelas mana yang terbaik dari 4 kelas. Nah ya, jadi waktu aku SMK itu ada 3 jurusan di sekolah aku. Yang pertama adalah jurusan TKR, TKJ dan juga AP atau OTKP sekarang. Dan menurut aku ya, penilaian aku sendiri, kelas aku tuh kalau misalnya diskusi itu semuanya itu 90% tuh ikut. Jadi kayak enggak yang pasif, tapi semuanya tuh aktif. Walaupun mereka memang nggak tahu pembahasannya apa, karena memang pembahasan kami di kelas 12 itu terutama di pelajaran kemuhammadiyahan tuh kayak udah mau kuliah. Dan ya, jadi akhirnya di akhir semester diumumkan kelas mana yang terbaik di pelajarannya Ibu Ibnu Riza Sirait, yaitu adalah kelas 12 AP2 dong. Jujur aku bangga banget pada saat itu. Memang sebenarnya nggak ada hadiah yang simbolis dia kasih, tapi dengan sebutan yang dia kasih untuk kelas terbaik di pelajaran dia itu udah seneng banget karena memang pelajaran dia itu nggak mudah. 90% tuh diskusi semua. Jadi kami tuh mendiskusikan hal-hal yang penting. Jadi untuk titel kelas terbaik di pelajaran dia itu sungguh membuat aku seneng banget. Nah ya, jadi itu pengalaman yang pertama di mana kelas aku mendapatkan predikat kelas terbaik untuk pelajaran kemuhammadiyahan. Terima kasih sekali lagi aku ucapin buat Ibu Ibnu Riza Sirait. Jadi terima kasih atas titelnya, sumpah aku seneng banget sampai sekarang. Dan itu untuk pengalaman yang pertama. Untuk pengalaman yang kedua ini menurut aku sangat-sangat memorable banget karena untuk hasil daripada pengalaman itu aku sempat pakai dan aku sempat bawa pulang ke rumah. Ya, jadi untuk pengalaman yang kedua adalah pengalaman membuat lambang kelas menjadi pin di baju. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu pin itu yang kayak bisa ditempel di baju gitu, semacam kayak tag nama, tapi ini kami buatnya bulat. Di sini aku bakal insert gambarnya. Nah, jadi ini tuh adalah lambang kelas aku. Nah, jadi kalau misalnya kalian baca kata-katanya itu kan dua dubah ya. Jadi long story short,
ini ceritanya itu kenapa namanya Dua Dubah. Jadi Dua Dubah itu adalah singkatan dari 12 AP2 Beautiful and Handsome. Jadi Dua Dubah itu kayak kelas 12 tuh anak-anaknya tuh ganteng dan juga cantik gitu. Jadi kayak agak sedikit unsur narsisme di situ ya. Jadi gak tahu kenapa pada saat itu tuh tiba-tiba kepikiran buat lambang kelas. Aku juga nggak tahu siapa yang ngajuin duluan. Buat teman-teman aku yang kelas 12 AP2 silahkan komen di bawah siapa yang duluan mengajukan ide ini gitu ya. Nah jadi kayak teman-teman sekelas tuh kepikiran buat lambang kelas gitu ya. Jadi selain lambang sekolah, kami juga pengen ada identitas sendiri karena kayak jurusan TKR tuh punya baju praktek, jurusan TKJ tuh punya kayak kaos gitu kalau nggak salah. Nah jurusan kami ini tuh kayak nggak punya kayak nggak punya sesuatu yang ciri khas gitu dari kami dan bisa dipakai di baju. Akhirnya kami menggunakan pin itu buat menunjukkan identitas kami sebagai kelas 12 sampai 2. Nah jadi lambangnya tuh dicari oleh teman aku yaitu dari Leza Dewanti. Jadi dia tuh bertanggung jawab untuk menjadikan pin ini. Jadi sempat dia tuh yang cari. Terus setelah jadi kami tuh post di banyak banget teman-teman aku dari kelas 12 sampai 2 tuh banyak yang post karena suka banget sama desain lambang yang udah dibuat. Jadi kayak aku juga seneng banget karena gitu bagus banget menurut aku. Nah itu untuk pengalaman yang kedua. Kita lanjut pengalaman yang ketiga dan ini adalah pengalaman yang cukup seru banget buat aku. Dan ya jadi pengalaman yang ketiga adalah pengalaman di mana sekolah aku mengadakan lomba kebersihan kelas. Tentunya kalau misalnya kalian dengar kebersihan kelas, itu nggak hanya dinilai dari kebersihan kelasnya aja, tapi juga dari keindahan dan juga kerapian dari kelas masing-masing. Nah jadi untuk lomba ini kayak kelas aku tuh lumayan ambis, lumayan niat banget buat bagaimana cara menangi lomba ini. Jadi pada saat itu ya aku banyak banget bakal nginsert foto di sini. Itu adalah momen-momen ketika kami lagi menghias kelas. Terus juga di situ tuh kayak pertama kalinya aku merasa kekeluarganya tuh erat banget. Walaupun memang dari masing-masing anak itu wataknya berbeda-beda. Mungkin ada anak yang suka bermasalah, suka kabur waktu jam pelajaran, tidak mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh seorang siswa. Itu pada saat ini, momen ini itu menurut aku sangat-sangat membuat membuat aku tuh kayak wah terharu banget pada saat itu. Jadi menurut aku dari seluruh warga kelas itu tuh kayak berlomba-lomba semua memunculkan keindahan kelasnya masing-masing. Jadi kayak ada beberapa kelas yang mencolokkan kayak atau menciri khaskan jurusan dia. Contohnya nih ya, ini kayak salah satu kelas yang kompetitor banget pada saat lomba ini, yaitu kelas 10 TKR. Itu kayak bener-bener di kelas itu kayak sebelah kelas aku banget. Jadi ada 10 TKR 1 sama 10 TKR 2. Mereka tuh buat hiasan di kelas mereka tuh pakai alat motor gitu ya. Nah jadi pada saat itu karena kami kelas 12 dan bener-bener gak mau kalah ya, karena bener-bener ambisi banget pada saat itu. Nah jadi kami mengidekan buat hiasan tuh dari kertas. Terus juga tau kan yang papan styrofoam itu. Dan ya banyak-banyak pernik-pernik kayak itu tuh masuk banget ke alat tulis kantor. Karena kan jurusan kami kan untuk administrasi perkantoran tuh kayak banyak banget alat-alat kayak kertas, papan busa itu kan menciri khaskan banget kan. Nah jadi kami menggunakan itu buat memenangkan lomba ini. Dan akhirnya setelah diumumkan siapa pemenangnya di lomba ini, itu ternyata pemenangnya adalah 10 TKR. Aku lupa ya, 10 TKR 1 atau 10 TKR 2. Itu mereka pemenang juara satunya karena memang bener-bener sesuai konsep sih kalau menurut aku. Kayak konsep mereka tuh bagus banget. Mereka pakai alat-alat motor buat hiasan di kelas mereka. Itu menurut aku brilian banget. Nah terus juara 3-nya adalah kelas aku guys. Jadi kayak jujur aku lumayan bangga juga karena dari sebanyak itu kelas itu kelas kami tuh masuk walaupun konsepnya tuh agak-agak seperti sekolah TK gitu ya. Jadi kayak guru kami tuh kayak sempat bilang ini kok banyak banget hiasan, konsepnya apa ya. Ya jadi kami merasa ya alhamdulillah lah itu juara 3 itu udah bangga banget. Syukur-syukur masuk 3 besar gitu. Jadi kayak gak malu-malu banget kan. Jadi kayak mewakilkan dari jurusan OTKP untuk maju menjadi pemenang di lomba kebersihan kelas. Nah itu dia teman-teman 3 pengalaman yang aku alamin pada saat aku di kelas 12 AP2. Gimana kalian suka apa enggak kalau misalnya aku cerita kayak gini? Semoga kalian suka ya. Dan ya teman-teman, jadi itu dia video aku kali ini. Terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah nonton video sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik like di video ini dan juga subscribe ke channel aku dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Kalau sudah klik tombol subscribe, jangan lupa untuk klik lonceng notifikasi. Jadi nanti kalau video baru kalian bisa langsung tonton. Dan ya kalau misalnya mau kirim salam atau mau request video bisa di komen di bawah. Bisa tulis di bawah langsung aja, atau bisa langsung follow sosial media aku di sini di Facebook, Instagram. Silakan untuk chat dan juga DM aku di situ karena aku senang banget kalau misalnya kayak tolong dong buatin video ini, request gitu. Aku seneng banget ya, kayak bener-bener seneng banget. Jadi ya mari berteman dari sosial media. Jadi silakan di follow teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia video aku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.